Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, barusan beberapa menit yang lalu saya menyelesaikan melihat tontonan live Roy Suryo di Australia, di mana dia presentasi segala macam hoax yang selama ini dia bikin, yang kemudian dibukukan dalam sebuah buku Jokowi White Paper oleh Roy, Rismond, dan Tifa, atau yang kita kenal sebagai teroris, yang tidak lain isi bukunya itu hanya hoax yang semuanya sudah kita patahkan, baik oleh kalangan alumni UGM, Kagama, maupun dari pihak-pihak lainnya sudah kita patahkan semua. Tapi nampaknya mereka tidak lelah untuk menjual semua hoax itu ke khalayak, khususnya di Australia. Ini ya kita sayangkan, karena kalau kita lihat dari videonya ya ada kecenderungan mereka terlihat ada antusiasme ya, terutama para panitianya. Ini kan sangat sangat menggelikan. Artinya teman-teman yang di Australia mungkin kudet ya, kurang update, tidak pernah melihat perkembangan yang di tanah air. Apakah segala macam dalih tuduhan teroris itu sudah dipatahkan atau belum? Seperti itu. Harusnya mereka sudah update dan tidak perlu mendatangi presentasi dari Roy Suryo itu sendiri. Semua sudah kita patahkan, baik masalah stempel yang dikatakan berada di bawah foto, terus masalah perbedaan warna kertas antara isi skripsi Jokowi dengan di lembar pengesahan, terus masalah penyebutan profesor di skripsinya Jokowi, seperti itu tuh sudah kita patahkan semua. Termasuk masalah huruf A mencotot, di mana Roy Suryo mengambil sampel-sampel teman Jokowi yang huruf A-nya tidak mencotot, tapi dia tidak berani mengambil sampel-sampel ijazah teman Jokowi yang huruf A-nya sama-sama mencotot seperti punya Jokowi. Dia nggak berani. Artinya mereka memang mencari pembenaran, tidak mencari kebenaran sama sekali. Banyak lah. Sebenarnya tadi saya juga sempat komen di siaran live mereka di situ. Saya mencoba, siapa tahu dari para teman-teman kita diaspora di Australia mau membaca dari komen-komen saya, kemudian mereka mencari tahu di YouTube, entah YouTube siapa, entah mereka cari sumber lain, sumber pembanding dari apa yang dipresentasikan Roy Suryo di sana. Baiklah, kita tinggalkan sejenak. Seperti yang sudah saya spill kemarin ya, bahwa pihak kepolisian yang dikirim ke Yamaguchi University Jepang sudah kembali dan sudah mendapatkan banyak data. Apalagi kemudian data itu di cross check dan disinkronkan dengan data dari para peneliti, dari para ahli dari Kagama seperti Prof. Roni Teguh dan kawan-kawan. Ternyata memang klop bahwa temannya Roy Suryo yang bernama Rismond Sianipar itu ternyata memang tidak lulus dari studinya di Yamaguchi University. Ini sudah fix ya, sudah confirm, karena pihak kepolisian sudah datang ke Yamaguchi sendiri. Walaupun beberapa bulan yang lalu sebenarnya kami sudah meyakini itu, apalagi seperti Yosua Sinambela, Profesor Roni Teguh sudah meneliti secara detail, bahkan mereka sudah berkorespondensi, mereka sudah meneliti ketiadaan tesis dan disertasinya Rismond, mereka meneliti ketiadaan paper Rismond, bahkan patennya juga tertolak, mereka sudah tahu semua. Tapi dengan hadirnya pihak kepolisian yang berkunjung langsung ke Yamaguchi University ini semakin confirm ya, semakin firm, sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa Rismond itu tidak lulus studinya di Jepang. Bahkan tidak hanya itu, ternyata saya kemarin sebenarnya sudah dapat info-info itu dari teman-teman Kagama yang sebagai saksi ahli yang kemarin dipanggil Polda Metro Jaya. Tapi saya tidak berani mendetailkan karena juga teman-teman sudah ngomong, udah jangan di share dulu, dipublish dulu ke masyarakat, hanya globalnya saja. Tapi tadi ternyata salah satu teman kami di akun media sosialnya sudah cukup menjelaskan secara detail yang kemarin dilarang
untuk kita menjelaskan ke publik. Ya udah, sekarang saya terangkan saja di sini secara detailnya. Ini teman kami ya, dia baru saja menulis di akun media sosialnya. Ya tidak usah kami tutupi lah, teman kami banyak yang jadi ahli digital forensik maupun ahli lain yang jadi saksi ahli di Polda Metro Jaya. Salah satunya tentu kalian sudah kenal dengan Yosua Sinambela. Ini barusan Yosua justru malah menerangkan secara detail di akun Facebooknya. Jadi saya dengan ini saya juga akan menerangkan detailnya juga, karena artinya himbauan teman-teman kemarin untuk tidak menerangkan ke kalian secara detail ya sudah gugur, karena Yosua sendiri sudah menerangkan detailnya di sana. Oke, ini saya bacakan ya dari akun media sosialnya Yosua Sinambela, rekan kami dari Kagama. Si Momon terkonfirmasi tidak terdaftar S2 di Yamaguchi. Si Momon tuh Rismon, artinya Rismon itu tidak terdaftar S2 di Yamaguchi. Ingat dulu di channelnya Refli Harun, dia mengaku tidak puas S2 di UGM, lalu dia mencari beasiswa dari pemerintah Jepang untuk S2 lagi di Yamaguchi sekaligus lanjut S3 di Yamaguchi. Ternyata S2-nya di Yamaguchi dia tidak terdaftar. Dia tidak terdaftar sama sekali. Saya lanjutkan. S3 tidak selesai dan gagal studi. S3-nya pun dia tidak selesai dan gagal studi. Padahal beberapa bulan yang lalu si Rismon di channelnya di Balige Academy memamerkan ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi. Klaimnya seperti itu. Artinya apa? Ya simpulkan sendiri. Ini benar pernyataan dari Yosua yang sudah terkonfirmasi dari pihak kepolisian yang datang dari Yamaguchi. S3 tidak selesai dan gagal studi dan masih punya tanggungan harus mengembalikan dana beasiswa pendidikan dan selama tinggal studi di Jepang yang sudah digunakan. Nah, ini Rismon punya hutang sama pemerintah Jepang yang telah memberinya beasiswa dan juga sudah menanggung hidupnya di Jepang. Karena ternyata dia gagal studi harus mengembalikan, apalagi dia juga cenderung menipu, minta beasiswa S2 tapi tidak mendaftar. Nah, ini betapa banyak kerugian pemerintah Jepang karena perilaku dari Rismon. Ini saya membacakan dari akun media sosialnya Yosua ya. Selain gagal, malah memalsukan ijazahnya untuk menipu kampus lamanya dan pemerintah. Kampus lamanya tentu saja Universitas Mataram ya, di Nusa Tenggara Barat di Lombok sana. Hingga mendapatkan sertifikasi dosen. Jadi di sini Yosua sudah konfirmasi bahwa ijazah S2, S3 Rismon dari Yamaguchi itu adalah palsu. Dari ijazah-ijazah palsu itu untuk sertifikasi dosen. Artinya apa? Untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi yang tidak kecil per bulannya dari negara. Nah, kerugian negara cukup besar, belum lagi kesaksian palsu di beberapa sidang. Di beberapa sidang artinya Rismon kan dulu di sidang Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida itu, dia kan menjadi saksi ahli. Tentunya saat itu dia menerangkan kompetensi keilmuannya berdasarkan latar belakang studinya di Jepang. Ternyata studinya di Jepang bodong. Artinya dia waktu menjadi saksi itu pun saksi ahli yang bodong atau saksi palsu. Kan disumpah itu di pengadilan. Kerugian negara cukup besar. Belum lagi kesaksian palsu di beberapa sidang, pembohongan publik di buku-bukunya dan beberapa podcast. Di buku-buku yang lalu, terutama yang konon katanya ada ratusan yang dijual di Amazon, itu memang biodatanya dia ada studinya di Jepang. Tapi di buku terakhir yang Yosua juga yang menemukan, itu dia sudah tidak berani lagi menuliskan di biodata bukunya itu studi S2 dan S3-nya di Yamaguchi, Jepang. Artinya Rismon sudah mulai menghapus jejak. Nah, ini sudah fix, sudah firm, tidak bisa diganggu gugat.
Tinggal nanti secara resminya pihak kepolisian melakukan konferensi pers menerangkan hasil temuannya dari Yamaguchi University. Dan dengan ini ya boleh dibilang sayonara buat Richmond dan juga tentunya buat teroris. Ternyata kalian sendiri penuh keculasan ya. Tapi kalian menembak orang lain sebagai pihak yang culas. Inilah maling teriak maling. Mungkin hanya di sini video singkat saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.